Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli washdid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi a'tini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa ila hadhihi jamaah fi hadzal masjidil mubarak. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tamimil ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis wallahu a'lamu bi muradi. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang mulia, yaitu di Masjid Mubarak, Masjid Nurul Iman. Seperti biasa kita melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita dalam ta'lim pagi menjelang setelah subuh. Ini adalah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan senantiasa langkah kita, duduk kita pada pagi hari ini dicatat satu amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat masalam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita bagi alam, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tak lupa kepada seluruh keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya beliau baik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini adalah hari yang ke-11 kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita semua sehat semua. Ibu sehat ya, Bapak sehat, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita sama-sama yuk kita kaji diri kita, sejauh manakah ibadah kita, karena puasa ini adalah merupakan ibadah bukan saja perintah dari Allah, tapi adalah ibadah untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Maka pagi hari ini mari kita sama-sama mendeteksi atau mentensi sampai sejauh manakah puasa yang kita lakukan. Dalam satu hadis mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beriman, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan karena dia beriman, betul-betul percaya dan beriman kepada Allah,
wahtisaban dan karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa kita akan diampuni, seluruh dosa kita akan diampuni. Itu dalam satu hadis. Namun dalam hadis lain mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwat as. Berapa banyak, bahkan kam itu kam ditaksir, banyak sekali orang yang berpuasa ya, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari nilai pahala puasanya, artinya kosong puasanya. Dalam dua hadis ini betul-betul hadis yang harus kita koreksi. Dua hadis yang pertama mengatakan merupakan targhib, janji dari Allah bahwa ketika kita melaksanakan puasa karena iman dan karena Allah, kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis lain mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasanya. Nah, ini merupakan satu kontradiksi di dalam hadis, bukan kontradiksi, artinya satu targhib dan kedua ancaman ya. Satu perjanjian dari Allah, yang kedua ancaman dari Allah ya. Nah, ini menjadikan satu gambaran. Maka pada pagi hari ini saya mengajak kepada ibu dan bapak, mari kita kaji sejauh manakah iman kita, puasa kita yang masuk bagian hadis yang manakah yang puasa kita yang kita lakukan. Maka dalam istilah kedokteran ya, kita harus tensi ibadah kita. Kalau tensi darah naik ya, kalau ini mah tensinya turun ya. Kalau naik sih bagus, kalau turun puasanya ya kurang bagus. Tapi kalau tensi darahnya itu turun ya, menurut medis itu ya nggak terlalu bahaya gitu kan. Tapi kalau sudah naik tensinya sampai 200-300 itu bahaya ya. Jadi artinya puasa kita pun harus ditensi ya. Maka dalam tensi ini ulama mengatakan bahwa puasa kita itu ada 3 ya. Mohon maaf pada pagi hari ini saya tidak kaji tentang bab sholat ya, karena kita menyesuaikan keadaan kita atau suasana kita masih di bulan Ramadan ya. Kita tingkatkan amaliyah kita puasa dengan kita kajian-kajian yang sering, walaupun sering kita dengar ya, tapi kadang untuk pelaksanaannya itu memang agak sulit kalau enggak kita sering terus dikasih nasihat-nasihat terus ya. Karena iman kita itu qad yazidu wa qad yanqusu, terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Untuk menambah iman kita itu adalah dengan cara kita kaji ya. Baik kajian kita secara umum seperti ini atau kajian kita secara sendiri ya. Maka di dalam satu kaul ulama mengatakan agar kita bisa mendeteksi puasa kita sejauh mana nilai-nilai puasa kita, maka ulama mengatakan bahwa as-saumu salasu darajatin, utawi puasa ikut telu pirang-pirang derajat, pirang-pirang tingkatan. Jadi ada 3 tingkat puasa, karena berkaitan dengan hadis yang saya bacakan tadi bahwa puasa itu akan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama saumul awam, puasa orang-orang yang umum, orang-orang yang awam. Wa saumul khawas, tingkatan yang kedua adalah puasa khawas. Wa saumul khawasil khawas, dan yang ketiga lagi tingkatan puasa khawasil khawas, khusus lebih terkhusus lagi ya. Kalau yang kedua mah khusus, yang ketiga khawasil khawas, puasa orang yang khusus dan lebih terkhusus. Kalau dalam istilah sekarang apa namanya, VIP ya, puasa VIP. Nah, yang seperti apakah puasa khawasil khawas? Nah, ini coba kita renungi dan kita kaji ya.
Puasa apakah yang disebut dengan puasa awam? Amma saumul awam. Adapun puasa awam itu adalah fakaful batni wal farzi an qada'i syahwah. Fakaful batni mencegah perut, wal farji dan farji kemaluan kita, an qada'i syahwah dari keinginan syahwat. Tidak makan dan tidak minum, ya. Tidak makan dan tidak minum, karena makan dan minum itu adalah bagian daripada hal yang membatalkan puasa. Dan berhubungan dengan istri itu kita tahan di bulan puasa. Kalau malam bagaimana Pak Ustadz? Kalau malam uhilla lakum arafasu uhilla lakum arafasu ila nisaikum, boleh kalau malam. Yang nggak boleh itu siang, ya. Ditahan dulu. Kalau pengantin baru ya tahan dulu lah, ya. Karena bisa membatalkan puasa, ya. Menjaga dari makan dan minum, bahkan pembatalan puasa bukan makan dan minum saja, memasukkan ain dunia kepada 7 lubang itu sudah membatalkan puasa. Contoh misalkan lubang itu dalam diri kita ada 7. 1 mulut, yang kedua lubang hidung itu lubang ada 2, berarti 3. Yang keempat dan kelima lubang telinga. Yang keenam lubang telinga, lubang hidung, mulut. Kemudian yang keenam lubang belakang dan lubang depan. Ketujuh lubang depan. Masuk ain dunia. Ain dunia itu apa saja? Itu membatalkan puasa, ya. Seperti di bulan puasa kita berkumur, masuk sedikit air itu, ya. Ya memang di dalam selain bulan puasa kita disunahkan mubalaghah dalam kumur dikuatkan, tapi dalam puasa tidak, ya, tidak disunahkan untuk mubalaghah karena khawatir takut air masuk ke dalam mulut kita, ke dalam, yaitu jauh ke dalam tenggorokan kita. Jadi kalau bulan puasa nih ibu berkumurnya sedang saja, jangan sampai kocok gitu, ya. Jangan, karena khawatir takut masuk air itu ke dalam itu jauh kita, ke dalam perut kita, ya. Nah itu, maka khafif saja. Nah, menjaga hal yang membatalkan puasa diantaranya masuk masuk ke dalam 7 lubang ain dunia, maka itu termasuk membatalkan puasa, ya. Kalau minum obat, ya, kalau misalkan infus ya nggak membatalkan karena dimasukkannya bukan dari 7 lubang tadi, ya. Dimasukkannya melalui urat-urat tangan, ya. Itu masuk lubang infus, maka tidak membatalkan, ya. Itu diantaranya. Dan kedua yaitu puasa awam. Wa amma saumul khawas bahwa saumus sholihin. Adapun puasa khawas, puasa orang-orang khusus adalah bahwa saumus sholihin, puasa orang-orang yang soleh. Wa waqaful jawari anil asam fala yutimu dzalika illa bimadati khamsati asya'a. Puasa khawas itu adalah puasa menjaga seluruh anggota badan kita. Anggota badan kita itu mata, telinga, hidung, tangan, kaki, itu seluruh anggota badan kita. Jawarih anil asam, dari perbuatan dosa. Jadi kita jaga semua mata kita, ya. Kalau puasanya itu tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Yang disebut dengan kam min shaimin laisa lahul ju wal as. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, ya. Itu adalah bagian orang yang puasa awam, ya. Hadis ini merujuk kepada bagi orang yang puasa awam.
Tapi dia tidak bisa menjaga seluruh anggota badan dia. Tangan, kaki semua anil asam dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari perbuatan dosa. Maka fala yutimu dzalika ila bimudawamati khamsati asya'a. Maka tidak akan sempurna puasa kita. Artinya tidak akan mendapat nilai puasa terkecuali kita harus melaksanakan dengan 5 perkara. Mana 5 perkara tersebut? Al-awalu ghaddul basar an kulli ma yadhumu syar'an. Yang pertama adalah ghaddul basar, memejamkan mata. Memejamkan matanya dari apa? An kulli ma yadhumu syar'an, agar kita terhindar dari seluruh perkara yang dicaci oleh agama, perkara yang dilarang oleh agama. Ini hati-hati, ibu bapak nih ya. Sekarang di kampung-kampung sudah nggak ada, jarang punya TV orang, ya. Jarang punya TV, nggak laku TV sekarang. Sekarang yang laku HP, ya. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak saja sekarang sudah kecanduan HP. Ya. Sudah kecanduan HP. Maka hati-hati, di dalam HP itu banyak, ya, yang kita lihat, ya. Yang main Facebookan, yang main Twitter, yang main macam-macam ya, di YouTube, di Google segala macam banyak tuh ya. Makanya hati-hati. Makanya saya itu kalau bulan puasa begini HP-nya juga puasa ya. Kenapa Ustaz puasa? Nggak kebeli kuota. Bukan nggak kebeli, sengaja ya. Wifi nggak saya hidupkan ya. Ngamuk-ngamuk anak tuh ya. Suruh ngisi wifi ya, akhirnya kalah uminya gitu. Itu kita harus puasa ya. Makanya banyak kawan-kawan saya yang menghubungi saya nggak aktif katanya. Ya karena sengaja saya puasa ya, terkecuali di rumah ya. Kalau di luar udah nggak aktif ya. Itu harus puasa ya. Kita harus ghaddul basar, harus memejamkan mata angkuli mayadzumu syar'an, yang memang dilarang oleh agama. Kita melihat sesuatu yang memang bukan muhrim kita, itu nggak boleh ya. Kita melihat kiriman Facebook segala macam yang tidak layak kita lihat ya, kita hapus saja itu ya. Kita hapus, karena yang namanya HP mah itu bagaikan pantat ayam. Kalau menurut saya, kalau pantat ayam itu kalau keluarnya telur ya kita ambil. Tapi kalau keluarannya itu kotoran jangan kita ambil. Nah itu HP ya. Ada manfaatnya dan ada madoratnya. Ambil manfaatnya, buang madoratnya. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang bagus, buang yang tidak bagus. Tapi kadang-kadang ya tergantung iman ya. Kalau lagi sendiri mah ya nggak bagus juga, kadang-kadang dilihat. Nah ini bisa menjadi cermin kita, deteksi kita sejauh mana puasa kita. Maka puasalah mata ini dari seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kemudian yang kedua, wasani khifdul lisan anil ghibah wal kidbi wan namimah wal yaminil ghamus. Yang kedua, kita harus menjaga agar nilai puasa kita meningkat menjadi puasa khawas. Kita harus menjaga lisan anil ghibah, daripada perbuatan ghibah. Ghibah ini adalah ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain walaupun dia jelek. Itu ghibah namanya. Tapi kalau ngomongin orang lain dia itu enggak jelek, itu namanya fitnah. Itu lebih kejam dari pembunuhan kalau fitnah. Kalau ghibah itu termasuk yang dilarang oleh Allah. Maka jagalah lisan ini dari ngupat, dari ngomongin orang lain ya. Biasanya kalau kita lagi kumpul-kumpul ada aja kadang-kadang ngomongan tuh slip ya. Maka di bulan puasa ini awas puasa ya. Maka kurangilah kita berkumpul ngobrol-ngobrol dengan tetangga, kurangin ya. Kita yang sedang-sedang saja gitu kan, kurangin ke pasarnya ya gitu. Biasanya kalau ibu-ibu selalu sudah ke pasar udah senang di pasar ya, banyak kenalan ya.
ngobrol ke sana ke sini. Ya kadang-kadang nih lisan nih ya harus kita jaga ya. Lisan ini harus kita lagi puasa ya. Wal kidbi, berkata bohong ya. Ngomong itu kalau nggak bohong nggak seru katanya ya. Kalau nggak bohong nggak seru, pasti ngebohong. Nah ini kita jaga. Wa namimah, ngadu-ngadu ya. Sehingga orang tetangga kita berantem gara-gara kita aduin. Nah ini begini, ini begitu, itu nggak boleh ya. Wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Bahkan dia berani bersumpah ya kepada istrinya, sumpah demi Allah saya nggak ngambil duit pak, gitu kan. Nggak ngambil duit, maksudnya nggak ngambil duit besar, cuman sedikit aja. Tapi jangan pakai sumpah gomus, jangan pakai demi Allah ya. Tapi kadang-kadang istri sekarang pintar bu, ya bukan demi Allah, bumi Allah katanya. Bumi Allah pak, saya nggak ngambil, tapi tertawa dia. Ya. Kalau saya mah bu ya, kalau diambil uang sama istri nggak marah, saya mah ya. Enggak, karena saya belum ngasih duit sama istri saya. Biasanya kalau saya lupa ngambil sendiri ya, kalau nggak ada ya ikhlas ya gitu. Kalau nggak ada gimana gitu buat bukaan ya udah seadanya aja ya. Di belakangnya tuh ada kebun ya, ada timun suri ambil, ada singkong cabut ya, ada cabe ya, kebetulan saya nanam cabe, tomat gitu ya, ada apa labu gitu ya, ambillah ya, buat buka puasa ya. Ya alhamdulillah ya, sedikit-sedikit tuh ya manfaat ya. Nah ini kita jaga ya. Namimah, sumpah ya gum seliwar ya, karena diriwayatkan dari Anas anin Nabi, dari Nabi sallam anau qala khamsatu asyatu bitu shawm, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kidbu, 1, berkata bohong. Jadi kalau sudah berkata bohong itu batal pahala puasanya. Jadi yang batal pahala puasanya. Kalau puasanya nggak batal ya. Puasa ya puasa walaupun dia bohong ya. Walaupun dia bohong. Wal gibah, dan berbuat dan gibah, namimah. Yang ketiga namimah, yang keempat sumpah yang bohong ya. Wa nadru bisyahwah, dia melihat dengan syahwat. Nah, itu membatalkan pahala puasa. Jadi artinya puasa kita itu masuk kepada kategori kam min shaimin laisa lahul ilal jual ats ya. Tidak ada pahala yang kita dapat dari puasa yang kita lakukan ya. Wasalisu kaful udhuni, dan yang ketiga kita harus menjaga telinga, anistimai kulli makruhin, dari setiap pendengaran yang dimakruhkan ya. Pendengaran yang makruh apa sih? Dengar musik ya. Dengar musik itu makruh bu ya. Apalagi musik yang bahasanya bukan bahasa nasihat ya. Tuh musik dangdut, rocken ya. Tuh itu makruh itu sebetulnya. Angkuli makruh, dari hal yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan ya. Gitu. Ngedengerin bicara orang nggak boleh ya. Kita ngedengerin bicara orang nggak boleh, ngobrol orang gitu ya. Tapi Pak kedengar ya, kalau kedengar nggak apa-apa, tapi jangan kita dengerin begini gitu kan. Udah pura-pura nggak ngedenger aja gitu kan. Kalau lagi puasa ya. Jadi kita jaga telinga ini dari perkara pendengaran yang dimakruhkan. Wa rabiu kafu jamil adhai anil makari, dan yang ketiga ya, kita sempurna puasa kita kalau kita bisa menjaga seluruh anggota badan kita dari hal yang dimakruhkan. Wa kaful batni an syubhati, menjaga perut ini dimasukkan dari barang yang subhat fi waqtil iftar, pada waktu kita buka puasa nih. Ini sering dulu waktu kecil saya itu kalau siang itu biasanya ke kebun ya, cari rumput ya. Di kebun itu kadang-kadang saya mungut ya, mungut duku ya, ngambil apa namanya, mungut tangkil kadang-kadang. Kalau di kampung kan begitu ya, mungut apa namanya, itu mungut itu bukan ngambil dari batang, dia jatuh sendiri. Kalau di kampung itu boleh ya, tangkil, dukuh itu dipungut ya. Bahkan kalau di kampung saya itu dulu masih hutan, 2005 lah. 2000 tahun 2000 lah.
Tahun 99 lah saya masih di pesantren itu, yang namanya duku nggak pernah beli orang Welaga mah ya. Itu ada 3 kebun duku yang memang setiap udah jam 3 pagi itu rame ya, mungut duku tuh. Boleh di sana mah sama orang yang punya, tapi yang punyanya itu dijagain, takut ngambil dia gitu kan. Kalau yang sudah jatuh nggak apa-apa ya, namanya mulung ya, namanya mungut ya, kita mungut itu boleh ya. Itu makruh sebetulnya ya, subhat, itu subhat ya, karena al halalu bainun wa haramu bainun wa bainu subhatun ya, itu perkara yang subhat ya. Terkecuali setelah kita mungut ya, datang ke orang yang punya duku tersebut, Pak, ini saya mungut duku dapat 1 bakul atau 1 karung, gimana Pak? Kata yang punya duku, ya udah bawa, itu halal baru ya. Tapi kalau kita tidak minta ridhonya, mungut aja gitu ya. Ya kadang yang punya duku juga kadang-kadang butuh dia, kadang dia juga mungut sama ya, pemborong-pemborong itu ya. Dijaga itu takut khawatir yang mungutnya ngambil, nggak dapat mulung malang biasanya, nimpuk biasanya. Nah itu kita jaga ya. Ini menjadikan deteksi kita ya. Harus kita jaga perut ini dimasuki dari barang-barang yang subhat ya. Idlaman alisom anito amil halal asumal iftor, karena tidak mengandung makna puasa ya, dari lama nalis sawam anil sumal iftar alal haram, kita puasa ya, kita sahur dengan makanan yang halal, sumal iftar alal haram, kemudian kita buka dengan barang yang haram ya. Itu kaman bana kosron wahadman misron, itu bagaikan begini kata ulama, makan sahur dengan barang yang halal tapi buka dengan barang yang haram atau yang subhat, itu bagaikan kita membangun bangunan kemudian setelah dibangun kita rubuhkan ya, dibangun rubuhin lagi gitu, bangun rubuhin. Maka kita jaga puasa ini, usahakan sahur dari hal yang makanan yang halal, dan buka pun dari makanan yang halal, yang betul-betul halal ya, yang betul-betul halal ya. Bagaimana cara untuk mengetahui halalnya ya, kita beli dari uang yang halal juga ya. Nah bagaimana kalau kita beli ya, suami kita ngerampok nih atau mencuri suami kita ya, kemudian uang curiannya itu dikasihin kepada istri ya, istri nggak tahu menahu uang itu dari mana kan gitu. Kemudian kita beliin makanan untuk buka tuh ya, karena memang hasil pencurian hari ini lumayan kan, dapat habis ngebobol bank misalkan 1 M ya dapat gitu kan. Akhirnya suami dikasih belanja sehari ya 10 juta, habisin tuh, nah 10 juta gitu. Akhirnya berangkat ke mall, wah ya beli bukaan tuh, bisa berbagi dengan tetangga segala macam. Nah itu bagaimana hasil belanjanya itu, hasil dari belanja dia dikasih suami gitu kan. Nah itu barang itu termasuk barang subhat ya, karena suami itu belum tentu dia memberikan kepada suami itu dari uang haram, bisa saja dari uang dia yang halal. Tapi kita masih remang-remang tahu pekerjaan suami kita misalkan tukang pembobol, tukang perampok misalkan, tahu gitu kan. Nah itu kita belanjakan uang dari suami kita, maka hal yang subhat ya, tidak haram tidak Bu, tapi subhat. Kita buka puasa ya, seperti saya datang ke rumah ya, ada tamu ya, dia tamu itu minta doa, Pak Ustadz saya minta doa. Kenapa? Biar saya nggak ketangkap polisi. Kenapa ge? Ya saya habis kebobol bank. Saya doain tuh. Saya doain mudah-mudahan ini orang sadar ya. Mudah-mudahan orang ini tobat gitu ya. Saya mau ngedoanya begitu ya. Saya nggak bakal ngedoain dia tuh selamat ya, supaya dia tobat betul-betul ya. Ada orang non-Islam ya datang ke rumah saya, ini cerita.
Dia minta doanya supaya Pak Ustadz usaha saya lancar. Ya. Saya doain, ya mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ya, itu aja. Karena kalau ngedoain non Islam, kita ngedoain selamat nggak boleh, haram. Ya. Kita ngedoainnya supaya dia masuk Islam, ya Allah berikan dia hidayah ya Allah dengan sodakoh yang dia lakukan ya Allah. Itu betul Bu, ya betul. Jadi ketika dia itu begitu usahanya naik jalan, terus jatuh bangkrut usahanya, kemudian ditinggalin oleh istrinya. Setelah ditinggal oleh istrinya, dia akhirnya dapat hidayah masuk Islam Bu, orang Cina tersebut ya. Dan kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam kemarin tuh ya, meninggal ya. Saya nggak sebutkan namanya ya. Itu ada orang Chinese ya, dia agamanya Hindu ya. Dia masuk Islam, itu ikut saya dulu ke Banten jarah. Oh Tuhan kamu kan bukan sama dengan Tuhan saya ya. Dia berangkat ikut ke Banten segala macam ya. Begitu dia dapat ujian, dia masuk Islam ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tes sholatnya bisa, semua bisa, doa iftitahnya bisa. Belajar dari mana? Oh belajar dari itu Ustadz Anu. Oh ya udah ya. Begitu dapat kabar kemarin istrinya ngabarin saya dia meninggal ya. Dia meninggal ya, alhamdulillah dalam keadaan Islam. Nah itu ya. Subhanallah itu. Karena kata Nabi ma min wi'ain, jadi jaga perut ini dari perkara yang subhat ya. Wal khamisu ala taksiru minal halal waqtul iftar. Nah kita agar puasa kita menjadi puasa yang khas, nilai puasanya ada, agar puasa kita mendapat puasa ma taqaddama min dambi ghufira ma taqaddama min dambi, puasa kita dapat mengampuni dosa kita, maka jagalah waktal iftar di waktu buka bihaisu yamla'u batni, sekira-kira perut ini jangan terlalu kenyang ya. Jadi buka puasanya Bu itu jangan terlalu kenyang ya. Begitu dur maghrib, wah ada kolak hajar, kurma embat ya, minum segala rujak dimakan, habis makan itu makan nasi lagi ya, sampai ya begini. Itu kerjaan anak saya, ada anak saya ya. Badannya gendut ya, bu makannya itu subhanallah ya. Nggak saya liatin itu bisa nambah 3 kali makannya, awas. Jangan overload. Ya. Kalau udah makan masuk kamar dia begag aja, tidur dia hop gitu. Makanya itu masih anak-anak ya. Itu lagi saya didik, awas jangan overload makannya gitu kan. Jadi makan terlalu kenyang pun nggak boleh tuh ya. Tuh nggak boleh makan yang subhat, itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Jadi sedang-sedang saja biar enteng. Karena kata Nabi ma min wi'ain abghadu ilallah min bati mulia minal halal. Tidak ada perut yang memang diisi yang Allah benci adalah mimbati muli minal halal, perut yang dipenuhi dengan barang yang halal tapi terlalu penuh gitu kan, terlalu penuh. Dalam diri kita itu kan ada 18 jengkal ya, usus itu kita bagi 3 ya, sebagian untuk makanan, sebagian untuk minum, dan sebagian untuk angin biar normal. Makanya kalau puasa ini Bu, terus terang ini tahadusan lebih nikmat. Kalau bulan puasa emas saya sembuh ya. Emas saya sembuh ya. Saya minum kopi aman wajib. Minum kopi aman saya ya. Kalau habis puasa tuh ya. Tapi kalau udah seminggu nggak puasa itu kambuh lagi tuh emas saya. Kalau kita seminggu nggak puasa tuh udah bulan Syawal tuh sambung dengan puasa 6 hari ya, kita suma asbal min sitatin ayamin, kita sambung dengan 6 hari itu sama kasaumi dahri, seperti puasa 1 tahun. Jadi 1 bulan Ramadan kita puasa disambung dengan puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal itu boleh diselang selebaran kemudian besok puasa ya, atau kita di tengah-tengah ya, ketika mau habis kuehnya. Kalau di awal sih Ustadz banyak tamu masih ya, banyak tamu tuh, kita kalau mau puasa gimana, kadang-kadang ada mertua ke rumah yang nggak enak juga ya.
Tapi kalau galib di kampung saya di sana, di kampung mertua itu di Lebaran kedua itu udah pada puasa. Ya. Makanya saya kalau ke sana ambil Lebaran awal ke sana. Besoknya udah saya malu makan tuh, ya. Tuh, itu kebiasaan galib. Tapi kalau galib di kampung saya mah di sana di Welaga, ya. Lebaran kedua, ketiga, keempat mah udah biasa, masih banyak banyak tamu gitu kan. Kita nggak enak juga kalau nggak ikut makan, ya. Makanya saya ambil tengah aja biasanya, ya. Atau ambil akhir 6 hari, nggak apa-apa, dapat nilai pahala saumi dahri. Yang penting 6 hari, ya. Yang penting 6 hari. Ya. Tuh. Nah itu jadi 5 perkara ini yang akan membawa puasa kita ghufirallahu ma taqaddama min dambik, akan diampuni dosa kita. Kita puasa menjaga dari hal yang membatalkan puasa dan semua yang membatalkan pahala puasa. Jaga seluruh anggota badan kita, mata, telinga, mulut, semua tangan, kaki, semua dari perkara yang dilarang oleh Allah. Artinya perbuatan yang dicaci oleh agama, yaitu perbuatan dosa. Nah itu adalah ketika kita bisa mendeteksi kita, oh alhamdulillah. Ya walaupun tidak kafah, tidak semua bisa kita jaga nih ibu, ya. Mulut ya sedikit-sedikit kita kurangin lah gitu. Ngobrol, ya tangan, mata ketika kita melihat yang tidak baik, langsung kita istighfar gitu kan. Jangan diterusin, lagi puasa, astagfirullahaladzim. Tutup lagi kita, buka lagi, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang seperti iman kita, karena memang ada peningkatannya. Nah di sini kita bisa mendeteksi sampai mana sampai sejauh mana nilai-nilai puasa kita, ya. Setelah kita melaksanakan puasa. Nah ini puasa khawas. Kemudian wa amal saumul khawasil khawas. Adapun yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah puasa khawasil khawas, pasaumul qalbu anil himami daniati wal ifkari dunyawiyati wa kaffihi amma siwallah bil kulliyah. Adapun puasa khawasil khawas itu ada puasa hati anil himami daniati, dari memusingkan perkara yang hina. Apa yang perkara yang hina itu? Adalah dunia. Karena adunya zaifatun, dunia itu adalah bangkai. Bangkai itu bau, ya. Hina, perkara yang hina. Jadi lagi puasa kita mikirin lebaran dulu, gimana lebaran nih, ya. Belum kebikin kue, ya. Belum kebeli baju, nih suami belum datang, lagi kerja ya gitu ya. Udah pusing mikirin dunia. Padahal mah waktunya mah lebaran cuma sehari, ya itulah. Ya. Pusingnya 1 bulan, ya. Ya, hilangnya pusing 1 hari, udah gitu aja paling. Makanya saya sama istri udah gak usah sibuk-sibuk bikin kue segala macam, ya. Tapi tetap dia bikin kue nastar, bikin kue babon, ya. Kalau di kampung kan bikin kue babonnya pakai apa namanya, arang sabut itu ya, udah ngebul itu ya. Katanya wangi, nah, kalau pakai itu ya, wangi katanya. Itu tradisi di sana, gipang biasanya ya. Tuh. Itu sudah sibuk kalau ibu-ibu ya. Saya mau tenang aja. Alhamdulillah ya, walaupun kita nggak bikin, tapi alhamdulillah ya, kue mah ada lah insya Allah ibu ya. Kalau lebaran lewat ke Welaga mampir ya. Gitu. Insya Allah adalah kue-kue nastar sama babon ya. Itu kue khusus keramat katanya itu ya, sama gipang ya. Nah itu ya Allah. Jadi kita jangan, ya walaupun kita nggak sibuk hati kita memikirkan hal itu, tapi insya Allah itu sudah Allah siapkan ya. Bahkan urusan rezeki itu 4.000 tahun sebelum kita diciptakan itu sudah disiapkan. Jadi yang Allah ciptakan yang pertama adalah ruh. Sebelum jasad itu ruh 4.000 tahun, kemudian setelah ruh ya, sebelum ruh itu adalah rizki ya. Rizki, kemudian ruh 4.000 tahun, kemudian baru jasad ya. Jadi rizki dulu itu di alam malak sudah Allah siapkan ya. Allah sebelum siapkan ruh juga sudah rizki mas sudah disiapkan oleh Allah ya. Sebelum kita lahir ke alam dunia itu sudah disiapkan ya. Makanya udahlah ibu-ibu nggak usah sibuk-sibuk, yang penting punya duit udah beli gitu ya.
Kalau sekarang nggak usah sibuk-sibuk, ada ya kita makan, nggak ada ya puasa lagi gitu kan. Kadang-kadang sampai itu mau puasanya puasa khawasil khawas ya. Kita belum nyampe Ustadz, ya udahlah kita mah yang kedua aja lah, kita berjuang yang kedua gitu kan. Puasa khawas aja gitu kan. Itu mah puasa khawasil khawas mah adalah puasa para ambia ya. Puasanya tingkatan para nabi. Wa kafi amasi Allah, dan menjaga perkara selain Allah bil kuliah semuanya. Tafakkur hadza shaim fi ma siwallah yasulu fitru min saumihi wa huwa rusbatul anbiya wasiddiqin. Puasa ini adalah puasa tingkatan para nabi dan para siddiqin. Kalau ini mah kita masih jauh lah ya. Kita meningkat puasa yang kedua aja lah. Jangan dari itu tiap tahun puasa awal aja gitu ya. Tingkatkan nilai puasanya ke martabat yang kedua tadi, puasa khawas. Puasa khawas itu kaful jawarih anil asam, menjaga seluruh anggota badan kita, mata kita, telinga, seluruh anggota badan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga gitu kan. Jaga kaki, jaga tangan ya. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu kita jaga, insya Allah puasa kita masuk kepada tingkatan puasa khawas, puasa yang mendapat ghufirallahu ma taqaddama min dambih ya. Kemudian tingkatan yang ketiga mah puasa khawasil khawas, yaitu kita menjaga hati ini, menjaga hati dari hal-hal selain Allah ya. Semuanya Allah. Yang ngasih buka kita Allah, yang ngasih sahur kita Allah, yang ngebeliin baju kita Allah, walaupun syariatnya suami kita, pada hakikatnya ada Allah ya. Jadi kalau ibu dibeliin baju sama suami ya, kita harus itikad dalam hati itu, oh berarti ini Allah yang membelikan. Kalau nggak ada itikad itu nggak boleh. Harus ada itikad, syariatnya suami yang beliin atau anak yang beliin, tapi hakikatnya adalah yang belikan Allah. Karena semuanya punya Allah. Itu mah udah tingkatan-tingkatan puasa khawasil khawas, tingkatan para anbiya'i wasiddiqin ya. Tingkatannya ya, kita mah minimal tingkatan yang kedua sajalah ya. Walaupun kita enggak semua bisa menjaga, tapi kita berusaha dan berjuang sekuat mungkin, semampu mungkin. Karena innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri kita hatta yughayyiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ya tingkah kita, nasib kita, terkecuali dia akan merubah dirinya. Artinya kalau kita tidak ada usaha ya untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, terutama ibadah puasa, Allah tidak akan merubah ya. Ini adalah yang merubah kita. Kita diberi akal, diberi kekuatan, diberi ilmu oleh Allah. Yuk, monggo kita gunakan alat ini, akal ini, ilmu ini semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai puasa kita mudah-mudahan senantiasa Allah tingkatkan ya, dengan kita usaha berjuang semaksimal mungkin, dan kita nanti akan menghadapi suasana lebaran. Maka hati-hatilah, istahidu yaumal fitri fi shadaqah wal bir. Kata Nabi, berhati-hatilah di bulan Idul Fitri, karena di Idul Fitri itu adalah hari puncaknya kita. Jin dan setan, semua musuh-musuh kita itu akan berjuang melawan kita, akan berjuang mengalahkan kita ya. Amal ibadah kita 1 bulan penuh itu akan hilang cuma hanya dengan 1 hari. Hati-hati ya pada hari lebaran, pada hari raya. Dan saya sebagai manusia biasa, saya pribadi ya dan keluarga mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selama saya duduk di tengah ibu-ibu, bapak-bapak, banyak sekali mungkin ucapan, kata, bahasa, tingkah yang kurang sopan.
saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo silahkan, kalau yang sudah sholat sholat taraweh ya, kemudian ada yang langsung witir, ada yang dia nggak witir lagi, malam terakhir witirnya biasanya begitu. Tapi kebiasaan kita kan langsung dengan witir ya, berjamaah. Malamnya kalau saya nih itu utamakan tahajud ya, tahajud, sholat tobat, sholat hajat gitu malam itu kita perbanyakin ya. Mulai dari beres kayak biasanya saya ngaji itu anak-anak jam 3 ya beres. Jadi kalau puasa ini full time Pak Jai di pesantren itu sampai jam 3 anak-anak ngaji dari taraweh ya, beres taraweh, bareng taraweh istirahat sebentar, kemudian langsung ngaji. Dan kemudian kita laksanakan jam 3 itu sulai udah menjelang sahur setengah jam itu sholat ya. Kadang keburu, kadang 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Keburunya ya sampai setengah 4 ya. Jam 4 kita sahur ya. Udah sahur, itulah kegiatan di bulan Ramadan ya. Jadi kalau pagi begini anak-anak saat itu tidur gitu ya. Habis sholat subuh gini tidur ya. Sampai jam 10 ngaji biasanya, sampai dohor, habis dohor jam 2 ngaji lagi sampai asar hataman Quran, kemudian maghrib buka bersama. Itu kegiatan anak-anak pesantren ya. Makanya saya sarankan jangan ada yang menjemput anak-anak di bulan Ramadan ya. Karena ada beberapa kitab yang harus dihatamkan di bulan Ramadan ya. Nah itu kegiatannya, jadi full anak-anak ya. Cuman saya ngukur dengan kemampuan anak-anak. Jadi pagi ini boleh silahkan anak-anak tidur sampai jam 10 ya. Jam 10 dibangunin biasanya. Kalau nggak dibangunin bablas anak-anak ya. Jadi itu kegiatan Ramadan itu seperti itu ya. Kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid tadarus, kebanyakan tadarus gitu. Nah itu mungkin Pak Jai ya. Pertanyaannya sangat bagus. Ini dalam tidak keluar dari puasa. Jadi kalau siang hari kita sikat gigi dengan Pepsodent ya, itu kan ada harum-harumnya Pak ya. Ada harumnya, ada wanginya gitu, ada rasa-rasanya. Masih ada rasanya. Jadi kalau siang hari itu hukumnya makruh ya. Sikat gigi siang hari makruh. Terkecuali siwak saja, siwak ya. Yang tidak membatalkan, yang penting jangan masuk yang rasa-rasanya itu ke dalam jauh ya, ke dalam sini. Ya. Kalau kita kumur ya supaya nggak bau gitu kan. Karena baunya mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik ya. Tapi jangan gitu artinya kita umur gitu kan, jangan tentang seperti wangi minyak misik. Ada orang gitu, nggak boleh. Artinya ya seperti minyak kasturi ya, kasturi. Baunya orang yang mulutnya orang yang puasa. Jadi kalau siang hari ibu jaga. Bahkan bukan sikat gigi saja, berkumur secara mubalaghah pun itu tidak boleh, makruh ya. Berkumur kocok-kocok gitu ya. Jadi kita cukup hanya melewatkan air saja ya, mengambil kesunahan. Apalagi sikat gigi gitu kan. Makanya sebelum imsak itu harus sikat gigi ya. Usahakan bersih ya dari kotoran-kotoran yang ada di mulut kita ya. Itu usahakan ya. Jangan setelah kita pagi, setelah kita siang itu baru sikat gigi ya. Boleh saja, tapi makruh gitu kan. Yang dikhawatirkan takut masuknya gitu kan, yang dikhawatirkan ya. Itu memang hal yang kadang-kadang serba salah ya, enggak sikat gigi bau gitu kan. Sikat gigi ya khawatir takut batal gitu ya. Udah kita kubur saja atau sikat hanya sekilas saja nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita mubalaghah ya, sikatnya itu jangan sampai keluar darah segala macam jangan ya. Jadi hukumnya makruh ya kalau kita terlalu mubalaghah, sama dengan berkumur tadi ya. Kalau cuma hanya sekedar saja itu boleh ya. Sekedar jangan sampai, kalau bisa mah jangan pakai pasta gigi gitu kan. Supaya menghilangkan bau sajalah gitu kan. Ya. Ya kita tahanlah baunya orang yang puasa itu kan ya. Itu saja mungkin. Itu bukan makruh, bahkan itu membatalkan puasa, batal puasanya. Jadi kalau kita misalkan nih ibu bapak ya mandi nggak sengaja
Ya, makanya kalau bulan puasa mandinya hati-hati gitu ya. Hati-hati, jangan mentang-mentang bulan puasa, lihat air banyak masuk ke kolom kan. Sehingga kita masuk ke hidung tuh air itu ya. Nah, itu kalau kita misalkan sudah hati-hati nih, sudah hati-hati mandi tapi tetap masuk ke dalam telinga kita nih air, gendang tuh. Udah kita tahan aja dulu ya. Jangan kita masukin ke tempat atau kita masukin air karena itu membatalkan puasa. Karena itu sengaja dimasukkan. Kalau itu kemasukan itu nggak sengaja, ya nggak sengaja. Habis kita hati-hati tadi, ya. Ya seperti walau jangankan air masuk ke telinga, makan pun habis 3 piring. Kalau kita nggak sengaja nih lupa, itu nggak batal, nggak batal ya. Pagi-pagi Anda sisa sahur kita, waduh ada nasi goreng kita makan. Kata anaknya, Pak puasa. Astagfirullahaladzim, puasa. Buang yang ada di mulut tuh, ya. Jangan kita puasa, ayo astagfirullah, yang di mulut dimasukkan tuh batal, ya. Yang di mulut dibuang, kumur, kemudian kita teruskan puasa, gitu kan. Seperti tadi air masuk ke dalam telinga nggak sengaja tuh ya, nggak sengaja. Asal jangan yang disengaja, kalau disengaja batal, gitu kan. Nah itu masukkan ke tempat atau kita masukkan air begini itu hukumnya batal, bukan makruh lagi. Cukup. Baik Ibu, Bapak, mari kita berdoa senantiasa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur yang panjang ya, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ala dinil imani wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu radha lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajas wa tutahhiruna biha min jami' sayi'as wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayas min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi filihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi masdihi munirun, ya man huwa fi ataihi kasirun. Allahumma akrimna minka wa akhrizna biya, wa Allahumma akrimna minka birisil halal warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabina birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa tazawaz an sayyatina wa muhdhunubana wa la tadribiya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار يا مجير برحمتك أرحم الراحمين ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا يا الله تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله دعوا يا سبحانك اللهم تحياتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم